Memang waktu itu belum makan. Sudah sebenarnya, tapi Iya, karena tapi beliau makan aja ya makan kan. aja. Saya tuh punya pemikiran gini, Pak. Kalau di rumah orang alim tuh saya mesti makannya banyak, Pak. Oh gitu ya. Karena saya tahu barangnya kan halal, baik, masaknya baik. Maka saya memanfaatkan itu. Makan apa disuruh makan kan gitu ya. Anak-anak mondok sekarang tuh santri-santri mondok itu nggak lama. Tiga tahun, paling lama tuh 6 tahun. Yang penting mereka bisa sholat untuk diri sendiri, bisa ngajar keluarga dan itu. Maka mondok mereka nggak lama-lama. Saya dulu belajarnya itu alala, habis alala itu kelas 2 awamil, kelas 3 jurumiyah, kelas 4 imriti, kelas 5 alfiyah awal, kelas 6 alfiyah sani. Belajarnya minimal 6 tahun belajar ilmu alat. Iya. Nah ini bagus untuk orang-orang yang ingin menjadi tokoh, memang memahami bahasa Arab, ingin jadi kiai, ingin mendalami bahasa Arab secara totalitas bagus. Saya berdiskusi itu diajak ngopi sama Mas Rido di depan rest area itu sana, saya presentasi lah di Sambil ngopi. sambil ngopi bahas itu. Tapi saya nggak ngopi. Asik ya sampai ngopi ya. Saya nggak ngopi. Pokok Dino. Nah saya lihat, saya survei lah beberapa sekolah yang ada di Malang ini, ada sekolah yang itu biayanya sampai 32 sampai 40 juta, tapi orang antri, Pak. Nah, mungkin calon wali murid ya yang ingin menyalurkan ke Aliyah, tidak usah ragu ya. Dukungan yayasan saat ini cukup besar untuk Aliyah, terutama untuk pembenahan sistem ya. Madrasah digital. Madrasah digitalnya di situ ya. Digital, ya. Tapi digitalnya itu bukan satu tujuan kita, Iya, Pak. iya. Hanya sebagai alat aja. Kalau ditanya kenapa betah di Al-Hidayah, ya karena kehangatan itu tadi. Dalam arti keluarga, memang saya dianggap sebagai keluarga oleh Yai Muklas, oleh Bunda Yijin, itu sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Iya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Saya bisa belajar banyak dari beliau, sikapnya beliau. Diuwongno lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah TV 9 dimanapun berada, syukur alhamdulillah. Saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan istilahnya ya keberkahan lah. Kita masih bisa beraktivitas untuk bermanfaat. Amin. Nah, kebetulan saat ini saya memang sengaja mengundang satu-satunya pengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Donowareh yang mungkin tidak semua orang tahu, terutama di lingkungan. Tapi perannya beliau saat ini cukup besar sekali di perkembangan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Ya, satu-satunya, walaupun ada beberapa pengajar yang punya peran juga. Saya kira perannya berbeda-beda. Tanpa panjang lebar, kita kenalan dulu. Katanya sih kalau enggak kenal enggak sayang gitu. Biar nanti mungkin ada santri atau alumni yang masih jomblo, aduh konangan Pak ya. Itu. Oke, nanti akan kita kupas-kupas yang jelas, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Moga Ustadz, mungkin nama lengkapnya sinten? Oh iya. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syarif Abdurrahman. Saya asalnya dari Jambi, Pak. Jambi, Sumatera. Sumatera. Tapi Bapak Jawa. Oh, Jawa. Ibu Jawa Jambi. mana? Jawa Purbalingga. Oh, Pak. Purbalingga. Jadi Bapak saya Ngapak ya, we? Ngapak. Ojo ya. kayak. Iya. Tapi saya nggak bisa ngapak. Nggak Pak. bisa, iya. Bapak itu udah pindah ke Jambi tahun sekitar 78-79an. 7879. Jadi saya lahir di sana, di Jambi. Terus 2009 saya pindah ke Jawa. Oh, ke Jawa. Di 2009. 2009 sampai sekarang berarti sekitar 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun di Jawa Timur. Oke, sedikit aja perkenalannya karena kita banyak yang perlu dibahas Oh ini. iya. Pak Sarip ini tak panggil Pak Sarip, Mas Sarip, Ustadz Sarip atau siapa ini? Sam Iya. Sarip atau gimana? Sam aja Pak. Sam, atau ya? Mas itu terserah. Iya. Dia kata nom Pak. Oke. Oke Sam, jadi gini Sam, malangan aja ya. Jadi kita ngobrol santai, tapi intinya kali ini kita ingin memberikan keyakinan bahwa Pondok Pesantren Al-Hidayah ini pengajarnya cukup jelas. Alhamdulillah. Jelasnya dari mana? Jelas orang yang pertama. Yang kedua aliran kita. Iya. 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 Nah,
Ini kebetulan kita ndak bawa kopiah yang ada hijau-hijaunya, ini kebetulan aja, tapi biasanya kita pakai gitu ya, Pak Sarip ya. Iya, iya. Ya, udah pasti kita aliran kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Amin. Gitu ya. Jadi kalau sahabat Hidayah TV 9 yang punya putra atau putri ingin memondokkan di Al-Hidayah, ndak usah istilahnya ragu-ragu. Ya, siapa Pak Sarip dan siapa pengajar-pengajar yang lain. Nanti akan kita kupas. Kemarin sempat kita yang pertama itu kita Gus Hasib, terus Ustadz Sahal sama satu itu Pak Enggar, Ustadz Enggar, ya. Terus obrolan yang kedua itu Gus Ridho sama putranya Gus Muklas, terus Gus Nova, putranya almarhum Kiai Jazuli, ya. Sekarang gantian Pak Sarip. Ya. Dan Pak Sarip perlu diketahui ini mempunyai mobilitas tinggi. Ya. Jadi pindah-pindah, kita tanya aja. Iya. Sebenarnya kegiatan jenengan intinya selain pengajar itu apa? Sam. Kalau sehari-hari, Pak. Sehari-hari kalau biasanya pagi saya ngajar. Pagi habis subuh ngajar, terus siang nanti jam 1 ngajar, sore habis asar ngajar. Nah, di sela-sela ngajar itu saya menulis, suka menulis. Menulis, berarti tulisannya bagus ya? Ya lebih ke artikel. Oh, artikel isinya yang penting. Opini, artikel. Di dulu. Kalau sampean itu sukanya nulis, jangan-jangan Pak Sarip ini jurnalis. Ya, masih bergabung di jurnalis. Oh, jurnalis apa Pak kalau boleh tahu? Sekarang masih di NU Online, Pak. NU Online. Mungkin bisa lihat ya di websitenya NU Online, www.nu.org. Jadi di NU Online itu masih di sana. Masih di sana ya. Belajar ya. Belajar. Terus sama sekarang di Tebu Ireng itu ikut majalah Tebu Ireng. Oh, di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng tuh ikut majalah Tebu Ireng, sama bantu-bantu pondok nulis di tebuireng.co. Oh gitu. Bantu-bantu pondok. Iya. Jadi 3 itu NU Online. Kalau NU Online tuh dulu niatnya sih ngabdi sih, Pak. Oh gitu. Jadi kalau kita itu di Tambak Beras, saya kan alumni Tambak Beras. Alumni. Sampai sekarang? Sudah lulus 2017 dulu. Namanya alumni ya Pak ya. 2017. Pertanyaannya nggak pas ini. Oke lanjut Pak. 2009 saya ke Tambak Beras, masuk di Pondok Bumi Damai Al Muhibin, sama dengan Gus Ridho, sama dengan Gus Hasib. Oh gitu. Jadi Pak Sahal, Pak Azam, iya. Terus sama kita satu pondok di Kiai Jamaluddin Ahmad. Nah, waktu itu saya kan sekolahnya di Mu'alimin Mu'alimat Baru Ulum Tambak Beras. Iya. Sampai S1 di sana. Jombang juga ya. Sampai S1 Jombang di sana. Ketika kita mau lulus, itu pesannya dari guru kita itu Kiai Hasib Wahab, putranya Kiai Wahab Hasbullah, tokoh NU. Terus sama Kiai Abdul Nasir Fatah, beliau pesan bahwa yang pertama santri itu Tambak Beras itu harus mengajar, mengamalkan ilmunya. Itu juga pesan Kiai Jamal juga gitu. Yang kedua beliau pesan kamu harus mengabdi di NU. Harus mengabdi di NU gitu ya. Karena biar tetap aswajanya. Iya. Nah, akhirnya saya mikir saya ini sukanya menulis. Suka menulis, akhirnya saya sama senior saya kakak sekaligus guru, namanya Mas Samsul Arifin. Iya. Beliau itu sekarang di Lembaga Taklib Wan Nasr di PCNU Jombang. Ya. Beliau masukkan ke NU Online, dilatih, diajar. Dulu awalnya nulis itu lewat Facebook karena nggak boleh bawa HP di Muhibin dulu, Pak. Oh gitu. Jadi kita nulis lewat Facebook. Laptop ya? Jadi dipinjam dulu antri di warnet gitu, Pak. Oh di warnet. Ya, ngetik di warnet, terus dikirim ke Mas Samsul. Mas Samsul ngedit, kirimkan ke saya lagi. Oh gitu. Nah, sudah belajar beberapa kali, cukup beberapa bulan. Beliau, ya udah nanti kamu ngirim aja ke NU Online gitu ya, coba NU Online 3 bulan, terus saya ketemu sama Pak Saifullah. Beliau kayak redaktur pimpinan NU Online, salah satu pimpinan. Beliau ketemu saya, dia tulisannya dibaca, udah besok nulis. Jadilah kontributor NU Online sampai saat ini. Oke. Jadi gini, sahabat Hidayah TV 9 yang mungkin pingin diliput ya istilahnya. Yang jelas nanti kan akan ada dewan redaksi ya, layak dipublish dimuat atau enggak.
Yang jelas nggak usah sungkan-sungkan, nanti sampaikan aja ke Pondok Alhidayah, nanti ketemu sama Ustadz Sarip. Iya. Oke, Ustadz Sarip itu ya. Jadi kesibukannya tetap menjadi pengajar karena dasarnya Memang ya pengajar. Iya. Jadi istilahnya pengamalan ilmu kan gitu ya. sesuai amanat dari guru. Nah, Jadi itu. memang guru kita harus kan mengajar. Jadi sesibuk apapun tetap mengajar. Walaupun hanya 1 menit, 2 Ya, menit walaupun 1 hari hanya 1 jam itu tetap mengajar. mengajar ya. Itu pesan dari Yai Jamal. Lah itu ya. Oleh karena itu sahabat Hidayah TV 9 yang mungkin saat ini lagi nyantri atau masih sekolah baik Ya. itu di MI-nya, MTS, Aliyah ya. Jadi pesan guru itu harus diperhatikan ya. Mungkin karena pesan guru itu membawa berkah kan gitu Iya. ya. Nanti kalau ada yang mau belajar jurnalistik, menulis, Wah, track news, gitu, Temenan nanti, ini Pak. ya kita buat kelas online tuh biasa, buat kelas gratis, buat kelas untuk gitu. semua udah biasa kita. Oke. Kita ke madrasah ngeramut website kan gini Pak ya. Kita di Enu Online tuh ingin pesantren-pesantren yang ada di Indonesia itu websitenya hidup. No. Oh gitu. Selama ini websitenya itu hidupnya hanya waktu penerimaan santri baru. Iya, PPDB itu PPDB Pak ya. gitu hidup, lainnya enggak. Di Enu Online itu Mas Samsul, Pak Saiful, dan di pusat itu ada Mas Kendi, ada Mas ada Pak Anam. Itu mereka sangat gencar sekali membuat pelatihan jurnalistik kepada teman-teman yang itu. ya. Dan kalau nanti teman-teman mungkin Alhidayah ya, santri Alhidayah untuk bekalnya mungkin bisa itu ya kita nanti buat acara khusus nggak apa-apa. Oh gitu ya. Dan seperti workshop gitu ya. Iya, dan pelatihan dan kita nggak minta bayaran dan kita nggak usah dibayar, gratis. Sosial lah ya. Oke. Lebih asik gitu, Pak. Iya, karena banyak link juga kan. Iya. Oke, Pak Sarip atau Sam Sarip ya. Iya. Kalau Pak ini ya kurang pas ya karena Kayak tuwek ngono, Pak ya. enggak juga, cuma kurang pas karena jenengan ini masih muda gitu ya. Kamu Kira-kira- boleh tahu lahir tahun berapa, Pak? Kira-kira umur berapa saya, Pak? 26. Ya, hampir mungkin benar dikit lah gitu. Oh gitu. Ah. Berapa pasnya? Saya apa yang Anda pikirkan gitu, Pak. Oh gitu. Berapa? Saya baru lulus S2 kemarin 2020 Di mana, Pak, itu, Pak? di Tubuh Ireng. Tubuh Ireng ya. Jadi masuk Tubuh Ireng 2018. Setelah lulus dari Tambak Beras saya ke Tubuh Ireng. Memang inginnya ke Tubuh Ireng. Terus 2020 kemarin lulus. Oh, alhamdulillah. 2020 itu mulai awal 2020 saya pindah ke Alhidayah. Tahun 2020. 20 saya ke Alhidayah. Oh, gitu. Berarti sudah Masuk Satu tahun tahun kedua lebih. ini ya, Iya. tahun lebih ya, tahun Ah, kedua. ah. Saya ikut Tahun dulu, kedua ikut kerja. Pak Yazid Bustomi dari Oh, gitu. Pak Yazid Bustomi itu teman saya dari kelas 2 MTS, kelas 2 Mu'alimin Iya. sampai kuliah S1 teman saya, sampai terus saya ikut ke sini. Iya. Oh, diminum dulu, Pak Said. Iya. Kita minumnya beda ya. Kalau saya hitam, Saya jenengan jahe, kuning. Pak. Iya, jahe, kencur jahe. Saya tuh nggak kuat ngopi, Pak. Kenapa? Lambung dulu. Oh, gitu. Saya nggak kuat ngopi, nggak kuat rokokan, tapi suka kumpul sama teman-teman yang rokokan dan ngopi. Enggak apa-apa tapi ya. Tapi saya rokokan kalau nanti dikasih sama Yemu kelas saya rokokan. Wah. Terus pundi? Gus Muklas niki kedah dijatah nih, Pak. Ustadz Sarip niki. Tapi kalau enggak, tapi orang-orang ngasih itu. Iya. Kita enggak. Sebagai anu lah istilahnya penghargaan kan gitu Tapi ya. saya pikir kan kalau di anu tuh, kalau dikasih kiai kan kita lihatnya kiainya itu. Oh iya Jadi nanti benar. kan ingatnya. Maksudnya ada sanatnya rokokan gitu, Pak. Jadi Oh, gitu ya. tangannya tuh gini, Pak. Ah, Tangan gini. Itu artinya gimana? Jadi kayak megang tasbih. Allah. Iya. Masuk. Ya saya juga sama. Ustadz. Jadi saya kalau pas anu ya zikir juga gitu, dalam hati gitu. Nikmat dan gitu ya. Karena itu yang perlu kita syukuri juga. Iya. Kan, ya, jelas kita meyakini bahwa nikmat dunia ini ya tidak sebanding dengan nikmat Iya, kelak kan gitu ya. Nah, itu hanya hiburan aja saya kira ya. Kalau Pak Khiri berapa tahun sudah di Alhidayah ini? Waduh, ini yang tahu Kiai Muklas malah. Oh, Karena iya. yang ngajak dulu adalah Kiai Muklas. Tapi asli putra Donowari nggih, putra asli. Asli Donowari. Iya. Karena dulu saya sebelum di sini setelah lulus diploma
2 ya. Diploma 2 itu programmer, Pak. Nggih. Ya banyak sih yang menawari pekerjaan waktu itu. Tapi waktu itu saya ambil di Tangerang, di Foto Fuji itu. Oh, pernah kerja di Tangerang. Gini ceritanya, sudah ke Tangerang. Jadi gini, saya itu ndak mudah atau ndak gampang bahasa Jawanya kerasanan itu sulit, Pak. Jadi kalau saya jauh dari rumah itu pingin pulang. Jadi berangkat seperti yo ngoten ya. Terus nyampe di sana udah dikasih tahu gajinya sekian. Saya masih ingat gajinya itu waktu itu 750 masih training. Oh, masih besar. Tahun 99. Besar itu, Pak. 99. Yes. Nah, terus ada mesnya juga rumah gitu loh. Nah, terus pagi kan nyampe itu, terus akhirnya nginap semalam, pagi langsung pengen pulang. Langsung pulang saya. Jadi belum bekerja waktu itu. Ingat orang tua, Pak. Ingat orang tua. Sampai orang tua itu kaget saya udah tiba di rumah. Apa anak pertama atau anak tunggal? Saya anak terakhir. Oh, anak terakhir. Dari 7 bersaudara. Berarti sekarang yang nungguin rumah lah. Kayaknya gitu sih. Tapi masih satu rumah sama orang tua itu? Enggak, jadi bersebelahan. Tapi memang pesannya orang tua tetap enggak boleh keluar dari lingkaran ring 1. Ya, saya ngikuti aja kan gitu ya. Saya namanya juga, saya ini sudah hampir disuruh pulang, tapi nggak tahu kapan ini, Pak. Oh gitu. Tapi Ya, belum nunggu dapat jodoh atau gimana baru pulang? Ya sudah terlalu lama di rantau. Oh gitu. Saya mondok itu dari 2005, Pak. 2005. Sekarang berarti sudah berapa? 16 tahun. 16 ya? tahun. 16 tahun saya pergi dari rumah. Jadi selama itu orang tua saya tinggal di rumah, pulang kadang-kadang 3 tahun sekali, kadang setahun sekali. Oh gitu. Dan adik-adik saya juga di Jombang semua. Kita di rumah tuh cuma 2 orang. Oh gitu. 2 orang, bapak sama ibu aja. Jadi sampai romantis. Sekarang ya. Ini baru kemarin adik pulang. Oh pulang. Boyong istilahnya. Ya, yang adik itu yang nomor tengah itu pulang, yang laki-laki pulang ke sana. Jadi sekarang nungguin ibu lah di rumah sambil jaga gitu. ibu. Karena kakaknya belum bisa pulang, adik yang kecil juga belum pulang. Oh, jadi kita semua di Jawa Timur semua. Oh gitu. Jambi ya, Jambi mana Pak? Muara Bungo. Kabupaten Bungo, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Dusun Karaapung. Oh, saya pernah lewat di situ. Bungo, Pak ya? Iya. Waktu ke mana itu ke Medan. Oh iya, ke Medan. Lintas Sumatera. Iya, tapi lewat atas saya. Gak lewat darat. Ngeri katanya itu lewat darat itu ya toh. Ya, lumayan. Berapa hari itu Pak ya? 1 minggu. 1 minggu gak sampai Pak. Kemarin kalau 4 hari ya? Kalau dari Bungo tuh kira-kira kita tuh 3 hari 2 malam. Oh gitu. Karena waktu itu saya ya pas masih aktif di guide wisata itu mengantarkan Pemkab Blitar. Gini. Ya 2 jam sih dari Surabaya. Iya, kalau pesawat udah cepat lancar. Sekarang sampai Medan. Di Muara Bungo sudah ada pesawat juga, tapi lebih enak kita. Oh gitu ya. Ya, lebih enak. Tapi masih yang ATR itu mungkin. Ya, yang kecil-kecil. Baling-baling itu ya. Yang kecil-kecil, terus kayak apa? Lion yang kecil-kecil. Lion, iya, yang masih ATR. kecil-kecil. Oke, Pak Sarip, saya itu tertarik kemarin itu melihat update sampean di Facebook ya. Beberapa hari itu. Yang mana itu, Pak? Yang ini, Pak. Yang mengenai ini, pembelajaran Amsilati. Oh iya. Saya ingin tahu itu. Iya. Itu pembelajaran yang bagaimana sih, Pak? Moga dijelaskan, Pak Sarip. Iya. Waktu kesini itu kan waktu mulai mondok di sini, saya bilang sama Pak Yazid, saya pengen mondok lagi cari pengalaman gitu ya. Iya. Tapi pondoknya jangan yang besar-besar. Biasanya kalau pondok besar-besar itu antara kedekatan dari pengasuhnya ke santrinya agak kurang kayak gitu. Terus ya udah ke Malang aja, Pak Yazid bilang gitu. Sampai di Malang, saya hari pertama itu ketemu sama Abah Muklas, sama Bunda Yiyin, sama Mas Hasib, Gus Hasib, karena kita satu pondok dulu, Gus Hasib itu, Mas Rido. Di yang saya kesana ada kekeluargaan yang begitu luar biasa, gitu, kekeluargaan. Jadi saya datang ke sini pertama kali makan dulu Mas, itu. Nah, saya merasa memang waktu itu belum makan. Sudah sebenarnya, tapi karena beliau makan aja. Saya tuh punya pemikiran gini, Pak. Kalau di rumah orang alim tuh saya mesti makannya banyak, Pak. Oh gitu ya. Karena saya tahu barangnya kan halal, baik, masaknya baik. Maka saya memanfaatkan itu. Makan disuruh makan kan gitu ya. Saya pernah dulu di Yai Jamal itu ketika lebaran waktu ditambak beras dulu, saya Lebaran nggak pulang, itu saya mesti
nungguin di rumah Yai Jamal. Makan di sana, maksudnya sambil nyuci piringnya beliau, tamunya. Satu hari ada ribuan tamu, kita nyuci piring. Oh gitu. Jadi saya Tamu yang sowan itu ya? sowan ke Yai Jamal tuh ribuan setiap Idul Fitri Iya. dulu. Nah, karena saya disambut luar biasa sama Bunda, sama Keluarga dalam Abah, sini, keluarga dalam, Mas Hasib gitu kan. Terus sama Mas Rida disambut luar biasa, Pak Yazid juga. Saya merasa saya harus memberikan apalah ya, memberikan Kontribusi lah. ya gitu. Saya minta. Tapi sebenarnya bukan karena itu kan? Ya karena merasa saya harus memberikan apalah gitu, Iya, mengamalkan iya. ilmunya Iya, gitu. iya. Saya ingat saya dulu 2007 pernah belajar Amsilati Di mana? di Pondok Pesantren Al Inayah Jambi. Oh gitu. Di Jambi Rimba Bujang ya. Itu pondoknya jenengan? Pondoknya guru saya, Oh guru saya. tapi sudah kayak orang tua. Oh gitu. Jadi beliau memang banyak menginspirasi, banyak mengarahkan. Jadi pengasuhnya Kiai Muhammad Rifai Abdullah sama Umi Sumyatun Khilatun Hasanah. Oh, berarti ilmu Amsilati, maaf ya, karena saya awam terus terang Nggih, aja. nggih. Ini jenengan ajarkan di sini, Nggih. itu dari dulunya pernah belajar di Saya belajarnya di Al Inayah, Alinaya, Al Inayah Jambi, Heeh. sama ya di bawah pengasuhannya Kiai Rifai, Abah Yai. Kita manggilnya Abah sama Umi, itu pengasuhnya 2007. Heeh. Nah, terus sampai di Jombang saya belajar Alfiyah di Tambak Beras di Alfiyah. Nah, 2018 saya mondok di Al Aqobah belajar Amsilati lagi. Oh gitu. Nah, terus dari sana Sama nggak di Jambi sama di sama. Sama, ya. Kalau di Jambi itu dulu Ustadz saya, Ustadz Lutfi, itu dikirim ke Jepara. Ini Amsilati asalnya dari Jepara, Pak. aslinya Jepara? Aslinya Jepara. Jadi penemunya itu Kiai Taufikul Hakim dari Jepara. Beliau punya pondok di Jepara itu Darul Falah, Punya murid? punya murid. Nah, dan muridnya tersebar di mana-mana. Salah satunya guru saya tadi mondok di sana berapa bulan, ngambil metode Amsilati, ngambil sanad Amsilati. Habis beliau tuh 3 bulan kalau nggak salah, 4 bulan beliau di Darul Falah itu. Terus dikirim balik lagi ke Alinaya. Kita belajar di sana selama 6 bulan. 6 bulan. Waktu itu satu pondok diseleksi, yang lulus 9 orang. Perempuan 6, laki-laki 3. Saya salah satunya. Oh gitu. Laki-laki Lulus ya? lulusnya Sekali ya? Lulus ujian itu. Jadi satu pondok diujian semua sama Abah Yai itu, Abah Yai Rifai. Ujian. Langsung lulus? Langsung nilainya yang tertinggi 9 diambil. Sampean termasuk? Saya termasuk dari laki-laki itu. Yang laki-laki itu saya masih ingat Mas Husnul, Sari Abdurrahman, sama Rizky Amrullah, 3 itu. Nilainya yang laki 3 yang tertinggi. Nah, itu kita dididik selama 6 bulan, Mbak. 6 bulan Amsilati, siang, jadi tidak habis zuhur kita Amsilati, habis asar kita Amsilati, habis maghrib itu ngaji Quran plus Amsilati, habis isya Amsilati, habis subuh Amsilati. Jadi selama 6 bulan gitu kita harus toran 184 nadom, harus belajar Amsilati satu hari itu 5 kali pertemuan. 5 kali 5 pertemuan. kali pertemuan. Berarti tidak ada kegiatan selain pemantapan Amsilati ya? Kita belajar fikihnya lewat kitab itu. Jadi Oh gitu. jilid 2 kita sudah mulai baca kitab. Dari sana kita nanti beliau menjelaskan teks kitabnya, fikihnya sekaligus belajar baca kitab. Oh gitu. Nah, terus di Jombang di Al-Qobah itu kasuannya Kiai Junaidi sama Gus Fikri, saya belajar lagi Amsilati. Nah, dari sana saya menemukan, saya tawarkan ke Mas Ridho, tawarkan, Mas, boleh nggak kalau di Al-Hidayah ini kita adakan Amsilati? Kenapa Pak? Alasannya gimana? Kenapa harus Amsilati gitu? Nah, saya kalkulasi gini Pak Khairi. Anak-anak mondok sekarang tuh, santri mondok itu nggak lama, 3 tahun, paling lama tuh 6 tahun. Mereka mondok itu tidak ingin menjadi kiai atau menjadi tokoh agama, itu nggak terlalu ingin. Yang penting mereka bisa sholat untuk diri sendiri, bisa ngajar keluarga dan itu. Maka mondok mereka nggak lama-lama. Nah, pemikiran ini saya dapatkan dari guru saya Kiai Idris Jamaluddin, putranya Yai Jamal. Beliau juga ngomongin gitu, orang mondok sekarang nggak lama-lama. Nah, sehingga kurikulum ini perlu ada, kita nggak mungkin memaksa orang mondok sampai 10 tahun. Iya. Sampai berapa tahun mondok tuh jarang sekarang orang-orang. Orang-orang tuh dari MTS sampai aliyah mondoknya sebentar. Akhirnya saya tawarkan ini ke Mas Ridho, saya presentasi. Ini Mas, kalau anak itu bagaimana kalau anak mondok 3 tahun mereka sudah bisa baca takrib, sudah bisa baca Saminatun Najah, fikihnya jadi, baca kitabnya jadi. Ada Pak metodenya? Ada apa? Menggunakan metode Amsilati yang ditemukan oleh Kiai Taufikul Hakim. Kita menawarkan kepada
santri-santri, sistemnya itu adalah ekstra, Pak. Oh, Awalnya ekstra. Siapa yang ingin belajar Amsilati sama Pak Sarip gitu, ditawarkan, diumumkan. Awal itu ada 16 orang. 16 orang yang belajar di sini. Di sini di 16 orang yang belajar, yang lulus 5 orang. Lumayan loh Pak, ada yang lulus kan lumayan. Berarti kan ada tingkat keberhasilan, daya serapnya ada. Satu pun itu lumayan daripada nol kan gitu. Yang lainnya masih meneruskan. Iya. Yang maksudnya yang dari 16 itu, yang 16 awal itu. Nah ternyata setelah 16 orang ini tinggal 5, saya buat kelompok kedua. Kelompok kedua ini di kelompok pertama dan kedua digabung, totalnya sekitar 15 orang, yang sehingga wisuda kemarin pertama 15 orang. 15 orang di masjid itu. Masjid itu. Jadi target kita memang kenapa begitu, Pak? Karena selama ini kita terlalu panjang ya, belajarnya terlalu panjang. Kalau saya sendiri metodenya bagus. Dulu itu kalau memang kita ingin menjadi ulama memang kayak gitu. Jadi mulai dari saya dulu belajarnya itu alala, habis alala itu pernah aku alala. Nah, alala habis alala itu awamil, Pak. Kelas 2 awamil, kelas 3 jurumiyah, kelas 4 imriti, kelas 5 alfiyah awal, kelas 6 alfiyah sani. Belajarnya minimal 6 tahun belajar ilmu alat. Iya. Nah, ini bagus untuk orang-orang yang ingin menjadi tokoh, memang memahami bahasa Arab, ingin jadi kiai, ingin mendalami bahasa Arab secara totalitas, bagus. Tapi kalau anak-anak yang mondoknya itu hanya 3 tahun, dikasih modal kayak gitu, dia agak kesulitan. Nah, padahal anak-anak sekarang istilahnya nggak cukup. Waktunya 3 tahun nggak cukup. Metode yang lama itu ya. Tapi kita kan tidak boleh, mondok kok diluk toh. Orang yang mau mondok tuh sudah alhamdulillah di era saat ini. Oh, benar itu mutiara, Pak. Mutiara. Anak saya itu yang pertama itu cuma 6 bulan, Pak. Ya mau gimana lagi, mau pingin pulang, saya juga enggak bisa maksa. Dan dia terus terang aja, saya enggak pernah sih ngarah-ngarahkan pokoknya saya lihat aja apa itu arahnya anak saya. Ternyata pingin mondok. Waduh, senangnya bukan main, Pak. Tapi begitu pulang juga susah. Ya, lanjut Pak Sarip. Iya, sebelum dilanjutkan Pak Sarip, tadi masalah kitab Al-Ala itu saya pernah diajarkan. Masih ingat zamannya? Masih ingat dikit-dikit. Iya itu. Itu siapa yang ngajar di sini? Gus Ali. Oh, Gus Ali, ketua yayasan. Iya. Gus Ali. Matur nuwun, Gus. Saya tadi Sam Sarip tadi bilang masalah kitab Al-Ala itu ingat. Kitab walaupun kecil ya toh. Iya. Tapi sangat menarik. Itu pondasinya belajar. Malah pondasinya ya, sama taklim itu. Iya, taklim itu pondasinya. Oke, dilanjut Pak Sarip. Nah, akhirnya kita membuat konsep itu, Pak. Konsep belajar cepat. Karena kan kita melihat ya, santri Al-Hidayah itu saya survei awalnya dulu, rata-rata yang saya tahu yang saat itu teman-teman kelas 3 MTS sudah lulus itu tidak aliyahnya sedikit yang melanjutkan di sini. Nah, berarti mereka mondok di sini 3 tahun. Nah, bagaimana mereka mondok dengan segitu 3 tahun sampai 5 tahun, mereka sudah bisa baca takrib, fatul qorib atau safinatun najah. Saya berdiskusi itu, diajak ngopi sama Mas Rido di depan rest area itu sana, saya presentasi lah sambil ngopi bahas itu. Tapi saya nggak ngopi. Asik ya sambil ngopi ya. Saya nggak ngopi. Dino. Nah, dari sana kita menemukan bisa nggak dengan metode Amsilati ini ada waktu 6 bulan anak-anak ini, santri ini, teman-teman santri ini bisa membaca takrib gitu loh. Kita nggak tinggi-tinggi lah, kalau Ihya Ulumuddin terlalu tinggi nanti ya. Kita coba, Pak. Pertemuannya setiap hari, setiap jam 6 pagi. Kalau ada 2 kelompok, pagi sama siang. Itu kita coba. Dan alhamdulillah bisa dites, dan mereka memang dalam waktu 6 bulan sampai 7 bulan, kalau untuk kita takrib takrib mereka bisa takrib Pak. Maksudnya kita memang ada batasan kitabnya, safinah, takrib, fatul qorib, mereka masih bisa menguasai. Jadi cara belajarnya bagaimana? Kenapa Amsilati ini menarik? Pertama, cara materinya simple. Amsilati ini bukan materi baru sebenarnya. Beliau itu Kiai Taufiqul Hakim merangkum dari Alfiyah Ibnu Malik, diambil materi dari Alfiyah Ibnu Malik, dijadikan namanya Amsilati. Amsilati artinya contohku, yang diambil beliau di sana. Beliau setelah istikharah melakukan ritual, maksudnya beliau malam bulan Ramadan itu melakukan kayak gimana sih cara memudahkan anak belajar
Iya. kitab iya. kuning gitu loh. Ditemukan Amsilati. Iya. Nah Amsilati ini belajarnya asik, mudah, ada lagunya, terus menarik, dan ini membuat banyak orang yang tertarik belajarnya. Begitu ya. Dan kita Pertama coba. penasaran dengan nada-nadanya itu ya. Jadi kalau sekarang nih Abah Yai Mukhlas itu ikut oh memang luar biasa ya. Saya wah itu support dari beliau luar biasa. Ternyata beliau itu dipesenin sama Kiai Mail dulu. Beliau itu dipesenin secara khusus diwasiati, Mbok yo Alidayah ikut diulangi Nahwu Shorof gitu. Jadi memang beliau itu menjalankan amanat dari Mbah Yai Mail. Mbah Yai Mail, pendiri Alidayah. Jadi beliau menjalankan amanat. Akhirnya beliau semangat, Pak. Jumat pagi atau Sabtu atau Minggu itu mereka anak-anak ditungguin setoran satu-satu Alfiyah itu. Amsilah itu ditungguin setoran, beliau yang nungguin langsung. Oh gitu. Nah, kalau beliau kadang-kadang saya badali. Tapi beliau yang standby. Oh gitu. Ini maksud saya, wah, berarti beliau ini memang perhatian banget dengan Amsilati gitu. Oh gitu. Nah, akhirnya dari sana santri-santri sudah banyak yang bisa. Ada alumni Aliyah sini. Nanti boleh dites lah, boleh diundang juga ke sini podcastnya sekali-kali. Enggak apa-apa. Nah, nanti itu kita agendakan. Mbak Alfi. Ya, itu ada Mbak Rifda. Oh, Rifda, Rifda. Lulusan Aliyah itu, Pak? Ya baru kemarin lulusnya. Iya. Saya ngajarnya Amsilati ke dia kelas 3. Iya, Mbak Rifda itu aktivis juga di sini. Terus karena ada aktif gitu loh di kegiatan. Mbak Dian. Iya, Dian juga. Mbak Muna. Multimedia itu malah senang. Mbak Muna. Terus sama Mbak Salsabila. Salsabila. Itu angkatan pertama. Angkatan yang pertama. 5 itu ya? 5 itu angkatan pertama. Terus angkatan kedua ketambahan. Kok enggak ada cowoknya, Pak? Angkatan pertama tuh ada cowoknya, Pak. Hilang, kabur. Gitu. Baru angkatan kedua itu ada cowoknya 3. Yang 15 ya, 16 ya? Nah, angkatan kedua itu ada sekitar berapa? 10 atau 11 gitu. Ya di masjid itu ya? Yang kedua, yang ini sekarang angkatan ketiga. Oh, ketiga ya. Angkatan kedua itu ada, tapi wisudanya yang 1, kedua digabung. Karena yang pertama dikit banget, 5 orang yang lulus. Oh gitu. Karena yang lain tuh merotol tengah jalan. Oke. Nah, belajar Amsilati itu kerennya anak itu mondok. Jadi saya kan lihat gini, Pak. Anak mondok tahun pertama, 1 tahun pertama mereka saya kasih materi Amsilati, 1 tahun pertama mereka sudah bisa baca kitab. Baca kitab takrib. Nah, tahun kedua kita fokusnya pada bagaimana mereka praktek baca kitab. Kita langsung mereka yang membaca kitab, ayo baca ini takrib gitu kan. Biasanya kalau masih 1 tahun mereka takrib, tapi kalau sudah tahun kedua saya suruh baca Fathul Qorib. Oh gitu. Fathul Qorib baca. Habis dia baca dia menjelaskan pada saya mendengarkan, ini kejelasannya kayak gini. Nah, akhirnya dari sana mereka paham, dapat fikihnya, dapat baca kitabnya, sekaligus dapat nahwu sorobnya kayak gitu. Nah, ini mereka dalam satu pelajaran sudah sekaligus. Intinya gini ya, apa tadi metode Amsilati tadi itu salah satu metode, cara cepat untuk membaca beberapa kitab, kitab yang kuning direkomendasikan tadi ya. Tidak semua kitab ya, metode, karena dasarnya adalah mondok sekarang ini biayanya tidak terlalu lama, kan gitu ya. Tapi bagaimana bisa lulus dari pondok itu bisa baca kitab sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari, kan gitu ya, Pak ya. Soalnya kita juga belajar nih dari beberapa sekolah, Saya sampaikan kepada teman-teman bagus, pondok-pondok yang saya juga melewati proses yang panjang belajar nahwu shorof itu. Harus setoran, kalau nggak setoran alfiyah kita nggak naik kelas loh, Pak. Oh gitu. Dia mualimin tambah abras itu nggak naik kelas. Memang alfiyah dulu ya. Untuk mencetak calon-calon guru-guru itu memang di mualimin itu bagus banget. Cuma kita ingat Amsilati untuk mewadahi orang-orang yang mondoknya nggak ingin lama gitu. Oh gitu. Nah, saya survei lah beberapa sekolah yang ada di Malang ini. Ada sekolah yang itu biayanya sampai 32 sampai 40 juta, tapi orang antri, Pak. Orang antri. Kenapa? Itu 1 tahun apa 1 bulan? Pendaftaran awalnya segitu. Iya, awalnya gitu. Awal. Ya, awalnya gitu. 32 sampai 40 juta. Kenapa orang antri itu saya selidiki, Pak. Saya selidiki, saya tanya. Ternyata mereka itu 1 tahun anaknya sekolah di sana, hasilnya kelihatan. Oke. Hasilnya kelihatan. Hafal surat pendek, mulai sholatnya, akhlaknya tambah bagus. Iya. Saya berpikir, kalau begitu seandainya ada santri mondok di Al-Hidayah, dalam waktu 6 bulan dia bisa baca kitab kuning, mungkin Al-Hidayah juga akan dilirik oleh orang banyak. Terangkat lah. Terangkat gitu kan. Nah,
Saya coba itu. Dan ini kita lagi menggodok teman-teman untuk persiapan ikut lomba-lomba baca kitab di mana-mana. Oh gitu, ada ya kompetisi itu Pak ya? Ya, nanti teman-teman kan biasanya di UIN Malang tuh ada Pekan Arabi, ada lomba baca kitab. Nanti teman-teman ini akan saya kirim, alumni-alumni dari Aliyah muridnya jenengan ini yang akan saya kirim ke sana. Alhamdulillah. Saya bilang mereka, sudah kalau untuk biayanya, kalau teman-teman nggak punya uang, saya yang bayar gitu. Oh gitu. Nah, iya. karena terbukti Pak ya, mereka tuh saya didik, maksudnya bukan karena saya ya, saya hanya mendamping mereka, tapi metodenya memang bagus. Oh gitu ya. Mereka dalam waktu 7 bulan, ya mungkin besok Pak Khairi bisa ngundang Mbak Rifda sama Mbak itu, yang 5 orang tuh bisa sekaligus nggak apa atau satu-satu, ini coba dites cara dia membaca. Kalau itu nanti ada bagian sendiri Pak, bukan saya. Gitu. Iya. Nanti dites baca gitu banyak, biar orang iya, gitu. Oke, mungkin kita buat acara tersendiri ya. Kalau saya suruh ngetes, mohon maaf. Kalau ngetes komputer, monggo teng kula. Tapi kalau kitab, mohon maaf. Mereka sudah bagus-bagus gitu tuh. Caranya saya tuh menanyakan, mereka nggak mikir Pak. Kayak alhamdulillah, gitu kan. Alhamdulillah. Isim fi'il huruf isim. Kenapa isim? Karena ada al. Dia tarkibnya jadi apa? Dari mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Dasarnya mana? Itu enggak hafalan Pak ya? Itu mereka karena sering-sering saya ulangi, terus akhirnya mereka hafal. Oh gitu. Saya ulang-ulang terus, cepet kan, tatat gitu. Iya. Ya, memang dasarnya anaknya juga pinter sih. Oke Pak Sarip, tadi udah jelas ya mengenai Amsilati. Yang jelas itu salah satu metode, salah satu metode andalan yang ada di Alidayah. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu ingin memondokkan yang belajar kitab kuning dengan cepat, nanti kirim ke Alidayah, ketemu dengan saya, insya Allah nanti kita itu wisuda lagi Pak, bulan Maret kalau nggak April. Oh gitu. Ini saya sekarang lagi mendidik sekitar 30 sampai 35 santri yang saya godok secara khusus. Mereka itu ada berapa kelompok, saya didik lagi secara khusus itu. Pagi jam 6 saya ngajar, terus jam 1 saya ngajar, malam saya ngajar mereka, jadi satu hari itu saya 3 kelompok saya ngajar mereka. Gitu. Terus ketika saya nggak hadir di sini, nah maka saya dibadali oleh Mbak Rifda, dibadali oleh siapa? Dibadali Mbak Alfi, dibadali Mbak Muna, karena memang yang angkatan pertama tadi saya. Mbak Muna adiknya yang Hasib? Bukan. Mbak Muna yang aliyah kelas 3 sekarang. Oh gitu. Yang nanti Mbak Salsabila. Nggak tahu ya, saya jarang ketemu anak dulu. Ya, itu yang badali yang mereka yang saya siapkan untuk menjadi guru. Sehingga targetnya ke depan suatu hari nanti Alidayah ini untuk guru Amsilati mereka sudah tidak ekspor lagi ke impor lagi dari luar itu. Kalau bisa mengekspor guru-guru ini keluar. Jadi mungkin ada lembaga lain yang butuh guru Amsilati, mereka bisa ekspor. Oke. Dan sudah ini rencana juga. Ini kemarin sih Abah Mayum kelas itu punya rencana yang terbaik, lulusan terbaik itu kemarin mau dikirim ke Jepara untuk ngambil metodenya, pelatihannya. Nanti kalau saya boyong, saya balik ke Jambi, masih ada yang nerusin gitu loh Pak. Tapi masalah boyong enggak kan terserah yang di atas Pak. Kita cuma punya rencana aja ya toh. Moga minum. Saya itu niku minuman jahe napa wow. Ini beli di mana Pak? Ini produk sendiri Pak. Loh, jenengan produksi sendiri? Atau aliyah? Tadi itu tata usaha itu ke Malang ya, terus beli produk ini. Namanya apa? Karena mohon maaf, ini saya nggak bisa ngendorse gitu ya. Jadi nanti cari aja di Malang itu produknya. Kecuali produk yang kita beli tadi ada support ke Hidayah TV 9 baru saya sebutkan. Emang, dengan multi talenta, kepala sekolah. Terus jadi traveling. Oh gitu ya. Jadi petani apalagi ya banyak lah Pak. Artinya gini Pak Ustadz Sarip ya, apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Ya sementara ini memang dunia yang paling saya sukai saat ini aktivitas di multimedia ya. Dan cocok sesuai dengan kebutuhan saat ini, apalagi di aliyah gitu ya. Anaknya udah besar-besar, Bapak Ibu wali murid, ya mungkin calon wali murid ya yang ingin menyalurkan ke aliyah, nggak usah ragu, ya. Dukungan yayasan saat ini cukup besar untuk aliyah, terutama untuk pembenahan sistem, ya,
Madrasah digital. Madrasah digitalnya di situ ya. Digital ya. Tapi digitalnya itu bukan satu tujuan kita, Iya, Pak. iya. Hanya sebagai alat aja. Kita tetap visi misi kita mencetak kader lulusan aliyah ini yang mempunyai akhlak. Amin. Terus mempunyai jiwa wirausaha dan sekaligus berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Itu pasti. Kalau digital itu adalah sebagai alat aja, Pak. Penguasaan. Paling enggak lulusannya nanti enggak gaptek gitu aja sih, Pak. Kan gitu ya. Iya. Dan kita cukup sinergi dan saya ingin kegiatan kerjasama pondok pesantren dengan kegiatan formal itu terjalin dengan baik, Pak Sari. Karena dua-duanya ini saling melengkapi, ya. Tetapi paling tidak ada yang mondok ini satu kekuatan di sini untuk mengembangkan madrasah lebih besar lagi, terutama di bidang agamanya, ya. Untuk tujuan ya yang baik lah, Pak Sari. Ya, teman-teman itu sekarang sudah kemarin yang angkatan pertama Amsilati itu sudah mereka ketika selesai dari Amsilati, saya tambahkan masuk ke Pasca 1. Nah, di Pasca 1 itu mereka saya kasih materinya kayak materi Alfiyah itu, yang pegangan kitabnya Alfiyah. Jadi memang nanti kalau di Amsilati kan lebih keringkasan, Pak ya. Masih beberapa hal yang penting-penting yang diambil. Nah, sekarang mereka itu sudah mulai kita ngajarin qawaidul fikih. Qawaidul fikih, jadi bagaimana terus kitab fikihnya tetap kita ajarkan, tapi mereka lebih kayak presentasi karena kelasnya kan kelas udah ke SMA nih, kelas apa? Sudah kelas mahasiswa. Ini mereka presentasikan lebih banyak yang mereka yang aktif mendengar, yang saya mendampingi. Mengolah. Ya melatih. Iya, melatih komunikasi, mental dan sebagainya. Udah ada saatnya memang SMA sudah seperti itu. Dia kalau sudah punya perasaan harus diungkapkan, ya. Masuk jenengan kan, ya kan. Kalau sudah saatnya berkeluarga ya langsung aja, Pak Sari. Tapi ngomong-ngomong udah punya calon apa belum, Pak Sari? Biar nanti pemirsa Hidayah TV 9 ini enggak kecewa gitu loh. Kalau memang sudah punya ya sudah, kalau belum biar nanti kita data gitu loh. Sudah mengikat janji gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Ya. Orang sini aja Pak? Orang Jambi, Pak? Nampaknya saya harus pulang. Oh gitu ya. Nampaknya harus pulang, Pak. Gitu. Jadi keluarga lebih kalau tanya ya, betah di mana? Tinggal di Jawa dan Sumatera. Kalau secara tanya gitu saya betah tinggal di Jawa gitu loh. Gitu. Secara di Jawa kan saya bisa ketemu sama guru-guru yang luar biasa, sama guru-guru yang bagus-bagus, akses kitabnya mudah gitu. Saya betah. Tapi ada hal lain yang tanggung jawab yang ketika orang diberi sebuah anugerah, kita diberikan kesempatan belajar, gitu. Kita juga harus paham bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu kita di rumah. Kemarin rencananya mau kuliah S3, terus saran dari guru, nanti dulu lah S3, tanya gitu. Ya udah, saya ikut aja, gitu. Karena saya memiliki guru yang sangat berpengaruh bagi hidup saya. Nampaknya mungkin nanti kemarin ya udah, sekarang balik dulu ke Jawa, nanti abis ini siap pulang. Oh gitu. Pulang langsung nikah kan gitu ya, sama ngurusi pondok ya Pak Sarip ya. Mungkin ngurus lembaga pendidikan. Iya Pak Sarip, karena usia ini semakin lama kan semakin bertambah Pak Sarip ya. Tetapi itu juga kita tidak bisa memaksa. Harus tahun sekian harus nikah juga tidak bisa. Yang penting kita enjoy aja lah, enjoy aja. Yang jelas saya tertarik sebagai istilahnya pandangan saya atau penilaian saya kepada Ustadz Syarif itu karena terus terang aja waktu beliaunya itu ngimami sholat Isya itu cukup lantang sekali. Nah, siapa ini? Terus saya cari-cari, ternyata Ustadz atau pengajar di pondok pesantren Al-Hidayah. Nah, terus kita ketemu beberapa kali. Pingin ngajak ngomong-ngomong ngobrol gini ya. Tujuan kita adalah syiar agama kita, agama Islam kan gitu. Intinya dalam kehidupan kita di dunia pendidikan ya tidak ada salahnya kan kita buka-bukaan mengenai ilmunya itu pondok di mana. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Syarif tadi cukup meyakinkan pemirsa Hidayah TV 9 bahwasanya cukup jelas ya
jalur ilmunya udah jelas yang diajarkan di Al-Hidayah ya, perhaluan ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang saya tuh merasa kalau di Al-Hidayah itu sangat hangat ya keluargaannya Pak. Gitu. Jadi saya merasa nyaman gitu. Iya, iya. Kadang-kadang kita kan gini, kalau saya pribadi Pak ya, kalau ditanya kenapa betah di Al-Hidayah ya karena kehangatan itu tadi. Nanti dalam arti keluarga memang saya dianggap sebagai keluarga oleh Yai Mukhlas, oleh Bunda Yijin, itu sebuah anugerah yang luar biasa gitu. Iya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa, saya bisa belajar banyak dari beliau, sikapnya beliau. Diuwongno lah. Nah, luar biasa. Tamu-tamu yang datang setiap hari datang ke sini, entah itu ya minta nasihat terkait anaknya, minta doanya, itu setiap hari hampir datang ke sini itu. Dan saya melihat itu bagaimana cara mengayomi masyarakat. Saya belajar banyak dari sosok. Kalau sosoknya Gus Ali, bagaimana beliau itu untuk berjuang di mana? Di luar, terus juga di pondok biayai. Untuk support di. Saya kemarin kan tanya ke Gus sama Mas Hasib, bangun apa lagi Mas gitu. Dan ternyata beliau masih membangun beberapa musola, itu Gus Ali membangun beberapa musola yang sekitar sini kan gitu. Kalau yang Mukhlas kan memang beliau lebih dekat ke masyarakat. Hampir setiap hari kan orang ada ke sini, berbagai permasalahan lah gitu. Memang khasnya konsultan, minta doa, minta apa banyak lah. Udah dari dulu Pak. Dan saya kalau kadang-kadang kalau apa lagi ada hal-hal yang mesti saya tanyakan ke beliau. Sharing gitu ya. Sharing lah. Tapi saya tuh kadang-kadang tuh mengikuti fatwanya ada ya. Nasihatnya Gus Baha. Jadi Gus Baha tuh sering ngomong kalau bisa tuh kalau kiai itu sudah di rumah, jangan terlalu banyak diganggu. Jadi kalau sudah keluar dari rumah itu milik masyarakat banyak. Jadi kalau di rumah miliknya keluarga. Jadi kadang-kadang tuh kalau di rumah saya agak jarang sholat. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak sholat. Tapi kalau udah masalah sholat. Tapi memang luar biasa kehangatannya Pak ya. Entah mungkin guru-guru saya yang ada di sini, termasuk saya punya pembimbing tesis itu namanya Bunda Ana. Ya, beliau juga dari Malang, rumahnya di Dau sana. Nama beliau itu Asriana Kiptiah, Dr. Asriana Kiptiah. Beliau juga orang Malang. Beliau juga dekat dengan mahasiswanya, itu membimbing luar biasa. Atau mungkin karakternya orang Malang ya, saya hangat-hangat banget beliau tuh dengan mahasiswa bagus dalam arti ngayomi lah gitu. Terus nuntun banget. Oke Pak Syarif, mungkin waktu kita terbatas dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan lagi ya. Ngobrol santai kita. Yang jelas saya ingin ada statement terakhir ya. Bukan terakhir sih ya. Momen saat ini ya toh. Kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk santri, untuk wali santri ya toh, di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang saat ini. Monggo Pak Syarif. Ya, untuk wali santri yang masih berada di Al-Hidayah dan calon wali santri yang ingin putra-putrinya bisa sholat dengan benar, bisa mengamalkan ilmu agamanya dengan benar, bisa membaca kitab kuning khususnya, ya, saya mengajak bergabung ke Al-Hidayah. Kita belajar bareng di sini dengan metode cepat baca kitab kuning, yaitu metode Amsilati karya dari Kiai Taufikul Hakim. Insya Allah kalau nanti Ananda masuk terus mengikuti pelajaran, akan dalam waktu 7 bulan atau 6 bulan sudah bisa membaca kitab kuning. Untuk teman-teman mahasiswa baik di UIN Malang ya, di yang lain-lainnya yang jurusannya itu pendidikan bahasa Arab, sastra Arab, yang umumnya belajar nahwu sorob, itu datang ke kursusan, tempat-tempat kursusan. Nah, boleh datang ke Al-Hidayah, belajar bareng dengan kita. Pokoknya belajarnya tuh asik, yang menarik dan penuh isi gitu. Nah, yang terakhir pesan saya untuk semuanya teman-teman dan seluruh kaum muslimin, dalam dakwah substansi dakwah tidak boleh berubah, tetapi cara penyampaian dakwah boleh berubah. Cara mengajar kitab kuning bisa berubah, tetapi substansi yang dari kitab kuning itu bagaimana seperti metode mubtada khobar tetap yang kita ajarkan, hanya saja caranya berbeda. Kalau di Al-Hidayah kita menggunakan Amsilati, cara cepat membaca kitab kuning. Biar nanti lebih mengetahui, bisa dicek di YouTube-nya,
di Al Hidayah TV 9 atau YouTube-nya Pesantren Al Hidayah. Di sana ada tentang kitab kuning yaitu metode Amsilati. Itu mungkin Pak dari saya. Oke, terima kasih Pak Syarif atas kedatangannya, dan mohon maaf pemirsa Hidayah TV 9 karena keterbatasan waktu kita, dan pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi jangan khawatir, akan kita tampilkan pengajar-pengajaran yang lain, mungkin lanjutan dari Pak Syarif, karena ada yang menarik juga selain Amsilati. Oke Pak Syarif, sebelum kita closing, ini udah closing sih sebenarnya. Langsung aja saya tutup, tapi nanti setelah saya tutup mohon berkah doanya, karena ini penting sekali untuk kita semua. Saya kira itu sahabat Hidayah TV 9 dimanapun berada. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Arif. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jiwa zuriyati auliya syuhada usun sahabati wa tamjimil malaikati muqarrabin wa khususan Sultan Syabdul Qadir Jilani wa khususan Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Asy'am, Abdur Muhammad ya Salahuddin Wahid, Mbah Masbullah, Mbah Hamid Asbullah, Mbah Fatah Hashim, wa khususan Mbah Mail, wa ya Mukhlas, wa ya Soleh, khusus muasisi Al-Hidayah Kulim, muasisi Tabi'in Kulim, Bahrul Ulum Kulihim, khususan Kiai Muhammad Rifai Abdullah Hasanah. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdul karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azam zatika fi kulli waqti wa hin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Yes, terima kasih. Terima kasih, Pak.